Ada sekitar 400 juta merpati di dunia saat ini dan sebagian besar tinggal di kota. Kemungkinan besar kalian juga pernah menemukannya. Dalam hal ini, kalian tahu jika mereka adalah hewan yang cukup lucu. Jika kalian pernah mengamati seekor merpati berjalan di tanah, kalian pasti memperhatikan jika mereka berjalan dengan cara yang aneh. Ketika mereka berjalan, merpati terus-menerus dan dengan lucu menggoyang-goyangkan kepalanya ke depan dan ke belakang. Tidak hanya itu, mereka juga memiliki postur yang cukup lebar untuk ukuran burung, serta kaki yang pendek dan tidak proporsional. Faktor gabungan ini sepertinya memastikan jika gaya berjalan mereka tidak akan membuat mereka dihormati. Bahkan mereka terlihat sangat konyol. Jadi selain terlihat sangat konyol, kenapa merpati menggoyang-goyangkan kepalanya ketika mereka berjalan? Check this out. Banyak burung lain seperti burung gagak dan ayam juga sepertinya menggoyang-goyangkan kepalanya dengan cara yang sama ketika mereka berjalan. Perilaku burung ini telah membuat bingung para ilmuwan dan ahli burung sejak lama. Ini pertama kali dipelajari oleh sebuah tim pada tahun 1978. Dalam upaya untuk menemukan jawaban, sebuah tim dari Queen's University di Kanada membuat percobaan yang rumit untuk mencoba dan mencari tahu kenapa merpati mengayunkan kepalanya ketika mereka berjalan. Apa yang mereka temukan? Upaya para peneliti tidak sia-sia. Mereka menemukan beberapa kesimpulan yang cukup keren tentang mengapa merpati mengayunkan kepalanya ketika mereka berjalan. Kesimpulan pertama yaitu merpati tidak benar-benar mengayunkan kepalanya sama sekali. Mereka bahkan tidak menggerakkan kepalanya ketika mereka berjalan. Sepertinya sedikit membingungkan. Lagi pula, jika kalian bertanya kepada siapapun di dunia ini, termasuk para peneliti yang melakukan penelitian itu, kita memperhatikan jika merpati mengayunkan kepalanya ketika berjalan, dan mereka akan menjawab, itu benar. Apakah penelitian mereka bisa dikatakan salah? Ada penjelasan untuk hal ini. Sepertinya sangat tidak mungkin jika setiap orang di dunia mengalami kesalahan visual yang sama, tetapi justru inilah yang terjadi. Para peneliti mencatat semua pengamatan mereka sehingga mereka bisa meninjaunya. Ketika mereka meninjau rekaman dalam gerakan yang lambat, mereka melihat sesuatu yang luar biasa. Gerakan dinamis yang membentuk pergerakan merpati sebenarnya bisa dipecah menjadi dua fase yang berbeda. Mereka menyebut fase ini sebagai fase dorong dan tahan. Pada fase pertama, yaitu fase dorong, merpati akan mendorong kepalanya ke depan. Kemudian pada fase tahan, merpati menggerakkan tubuhnya ke depan. Pada fase tahan ini di mana segalanya menjadi tidak jelas. Ketika merpati menghentikan gerakan fase dorong mereka dan memulai gerakan fase tahan, tubuh merpati bergerak maju, tetapi mereka terus menahan kepala mereka agar tidak bergerak. Sederhananya, merpati sebenarnya memberikan waktu untuk tubuh mereka untuk mendapatkan posisi yang sama dengan kepala mereka. Mereka tidak pernah benar-benar menggerakkan kepala ke belakang selamanya. Jadi ketika kita mengamati burung seperti merpati yang sedang berjalan-jalan, yang sebenarnya gagal kita proses secara visual adalah kombinasi gerakan yang membentuk gaya berjalan mereka. Merpati akan menggerakkan kepala mereka ke depan dan kemudian menunggu tubuh mereka untuk menyamakan posisinya dengan kepala mereka. Secara efektif, melakukan fase gerakan dorong dan tahan yang sama secara berulang kali. Tapi manusia tidak menganggap gerakan ini sebagai fase individual. Sebaliknya, otak kita malah memproses isyarat visual sebagai bob. Ini karena kecepatan pergerakan yang sangat cepat. Menurut Aaron Blaisdell, seorang ahli kognisi hewan di University of California, merpati mengayunkan kepala mereka rata-rata 5-8 kali per detik ketika mereka berjalan. Para peneliti juga menemukan kenapa merpati berjalan dengan cara yang aneh. Setiap hewan di dunia memiliki caranya masing-masing dalam memproses rangsangan visual di sekitar mereka. Ini karena pada tingkat fundamental, gerakan dan visual tidak saling melengkapi. Contohnya seperti ini. Ketika kalian akan mengambil foto sesuatu, kalian mencoba untuk tenang sebisa mungkin.
Jika kalian bergerak ketika kalian mengambil foto, yang kalian dapatkan hanyalah gambar buram tanpa fokus atau subjek yang jelas. Mata binatang bekerja dengan cara yang sama. Setiap hewan yang bergerak di dunia harus menemukan beberapa metode stabilisasi visual untuk menghadapi ketidakcocokan gerakan dan penglihatan. Merpati mengayunkan kepala mereka untuk menstabilkan dunia di sekitar mereka. Kesimpulannya adalah, beberapa burung lain melakukan hal yang sama seperti merpati. Mereka biasanya burung yang mencari makan di tanah, seperti ayam, gagak, dan yang lain sebagainya. Semuanya menghabiskan banyak waktu di tanah, berjalan-jalan dan mencari makan sambil mengayunkan kepala mereka. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.